Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-149, hari ini Minggu 20 November 2022, kita kembali ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita, saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Sehat dan lancar Ded ya. Alhamdulillah. Dan malam ini kita ulas berita Ded ya, sambil bekerja untuk mempersiapkan berita-berita yang akan kita terbitkan untuk Suara Nusantara edisi cetak Ded ya. Untuk edisi Senin 21 November 2022, dan kita juga mengerjakan untuk berita-berita untuk terbit di koran sn.com. Dan malam ini kita akan ulas berita apa nih Ded? Silakan Dedi. Oke Kak, malam ini kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel Kak. Oke Ded ya. Untuk berita yang sudah kita terbitkan di koran sn.com Ded ya. Hari Jumat Ded ya. Hari Jumat tanggal 18 November 2022 ada statement dari Bapak Dr. Ruben ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tentang siapa yang merumuskan, siapa yang menandatangani dan siapa yang melaksanakan perjanjian kerjasama dalam dugaan korupsi apa nih Den? Dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel Kak. Oke, tentang statement dari Pak Ruben ini yang sudah kita terbitkan di berita online, silakan Dedi cerita. Oke Kak. Pengamat hukum Sumsel Pak Ruben Kak ya menilai bahwa dalam dugaan kasus tersebut terkait PKS perjanjian kerjasama baik pembuat dan perumus serta yang menandatangani perjanjian kerjasama ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana Kak ya. Oleh karena itu Pak Ruben meminta agar KPK melakukan pendalaman terkait hal tersebut agar pihak-pihak yang membuat, memproses dan menandatangani PKS ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Kak. Itu statement dari Pak Ruben ya. Dan sudah kita buat berita Ded ya? Sudah Kak. Apa judul beritanya? Mungkin Dedi masih ingat? Judul beritanya pembuat dan yang memproses PKS bisa dimintai tanggung jawab pidana itu Kak. Dan sudah diterbitkan Ded ya. Sudah. Jadi untuk penonton Desa SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Mungkin masih ada statement lain dari Pak Ruben yang sudah kita terbitkan waktu hari Jumat Ded ya. Jadi masih ingat silakan. Oke Kak, Pak Ruben menilai dalam dugaan kasus ini kerugian negaranya terjadi di saat pengangkutan batu bara Kak ya. Di mana menurut Pak Ruben dia menilai dalam pelaksanaan kerjasama yang dibuat diduga terkait volume pengangkutan batu bara yang diduga ada permainan Kak ya, sehingga ada PAD yang tidak masuk dari pengangkutan batu bara tersebut, hingga menurut Pak Ruben negara merugi Kak. Oke, kita sapa dulu Pak Ruben ya. Assalamualaikum Bapak Ruben, semoga selalu sehat dan lancar ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan kita ucapkan terima kasih sudah setia untuk menjadi narasumber tetap untuk berita-berita yang sudah terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Mungkin Dedi masih ada yang mau diceritakan tentang statement Pak Ruben yang lainnya, silakan Dedi. Iya Kak, Pak Ruben mengatakan Kak ya bahwa KPK dalam penyidikan dugaan kasus ini mengutamakan kehati-hatian dalam proses penyidikan Kak ya. Di mana menurut Pak Ruben KPK terus melakukan pendalaman penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Karena menurut Pak Ruben bahwa dalam perkara ini ia menilai KPK baru mendapatkan alat bukti sementara Kak ya. Oleh karena itu KPK terus melakukan pendalaman mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap para tersangka dalam perkara tersebut Kak. Oke Ded, terkait dugaan korupsi ini ya, ada keterangan resmi dari KPK Jumat yang lalu, benar Jumat Ded? Iya Kak. Apa keterangan dari jubir KPK Ali Fikri? Silakan Dedi cerita. Juru bicara KPK Ali Fikri pada Jumat Kak ya, tanggal 18 November 2022, dia mengatakan bahwa ada pemeriksaan satu saksi Kak ya, di mana dikatakan juru bicara KPK Ali Fikri bahwa saksi yang diperiksa tersebut ya ini Direktur Utama PT SMS Kak ya, di mana dikatakan Ali Fikri saksi tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kak. Ada keterangan lain dari jubir KPK, silakan Dedi. Iya Kak, juru bicara KPK Ali Fikri pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Kak ya, Ali Fikri menyampaikan melalui pesan WhatsApp ya, saat kita konfirmasi dia menyampaikan terkait update proses penyidikan dugaan kasus tersebut Kak ya. Di mana menurut Ali Fikri dari hasil pemeriksaan para saksi dari pihak swasta,
dikatakan Ali Fikri bahwa saat ini KPK melakukan pendalaman terkait dugaan pelaksanaan kerjasama dengan PT SMS dalam aktivitas pengangkutan batu bara di Sumsel, Kak. Oke, sudah dibuat berita belum ini? Sudah itu, Kak. Dan sudah terbit ya di koran sn.com. Dan sebelumnya juga ada keterangan dari jubir KPK yang sudah kita terbitkan terkait pemeriksaan saksi. Mungkin Dedi bisa cerita? Oke, Kak. Sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri, Kak, ya, mengatakan bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa di Makosat Brimob Polda Sumsel, Kak, ya, di mana para saksi tersebut diantaranya memang dari pihak swasta, Kak, ya. Saksi-saksi tersebut dilakukan pemeriksaan langsung oleh penyidik KPK yang turun ke Sumsel saat itu, Kak. Oke, Ded, kita tunggu saja ya update berikutnya dari jubir KPK tentang pemeriksaan saksi di dugaan korupsi ini, Ded, ya. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita ya. Kita juga pernah menerbitkan berita tentang statement dari Ibu Sri Sulastri terkait dugaan korupsi ini. Silakan Dedi cerita. Ibu Sri Sulastri, pengamat hukum dari Sumsel, dia mengatakan bahwa KPK diminta untuk mengejar soal pajak batubara, Kak, ya. Di mana menurut Ibu Sri Sulastri bahwa kerugian negara bisa terjadi terkait pajak batubara tersebut, Kak. Oke, statement lain dari Ibu Sri Sulastri, apa yang mau cerita untuk malam ini? Silakan Dedi. Oke, Kak. Ibu Sri Sulastri menilai bahwa terkait batubara ini ada pajak ini dikenakan terkait pengangkutan batu bara, Kak, ya. Kemudian pajak di batu bara itu sendiri, Kak. Di mana menurut Ibu Sri Sulastri diduga terkait pajak ini diduga ada permainan, Kak, ya, permainan pembayaran pajak sehingga adanya dari pajak pengangkutan batu bara dan pajak batu bara itu sendiri yang tidak dibayarkan hingga mengakibatkan kerugian negara itu. Oke, Ded, ya. Berita ini sudah kita terbitkan juga ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, ya. Dan kita untuk penonton Lesa SN yang masih penasaran, silakan klik koran sn.com. Dan khusus Ibu Sri Sulastri kita ucapkan terima kasih juga, Ded, ya, yang sudah setia menjadi narasumber Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, Ded, ya, di edisi 149 malam ini kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN yang sudah setia menonton ulas berita kita, Ded, ya. Dan pada episode sebelumnya penontonnya itu lumayan banyak, Ded, ya. Ada yang 2000, ada yang 1000 lebih, Ded, ya. Dan kepada penonton Lesa SN tetaplah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, Dedi, untuk Suara Nusantara edisi cetak besok, ya, Senin 21 November 2022. Kita akan ambil berita utama apa nih, Ded? Silakan kasih bocoran. Oke, Kak, terkait headline besok, Kak, ya, kita akan bocorkan sedikit bahwa untuk headline-nya kita masih akan mengangkat pemberitaan terkait penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel ini. Di mana kita akan mengangkat berita terkait komentar dari Pak Ruben, Kak, ya. Pak Ruben, ya. Pak Ruben lagi nih, ya. Judulnya apa nih, Ded? Pak Ruben, kita keterangan dari Pak Ruben, ya, dengan judul bahwa KPK yakin tersangkanya banyak, Kak. Oke, ya. Dan tentu ada berita-berita lainnya, Ded, ya. Kita bagi 2 atau 3 berita, Ded, ya. Dan untuk berita yang terbit di koran sn.com malam ini jam 10, ya. Atau pukul 22 mungkin sudah terbit, Ded, ya. Silakan klik koran sn.com. Oke, Ded, kita mengulas sedikit tentang perjalanan dari dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi untuk mengingatkan bagi penonton Lesa SN. Silakan, Dedi. Oke, Kak. Juru bicara KPK Ali Fikri, Kak, ya, kala itu memberikan keterangan pers melalui pesan WhatsApp bahwa dugaan kasus korupsi ini sudah tahap penyidikan, Kak, ya, di mana dikatakan Ali Fikri proses tahap penyidikan ini bermula dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK. Kemudian terkait hal tersebut, Ali Fikri selaku juru bicara KPK juga menyampaikan bahwa adanya sejumlah saksi yang diperiksa saat itu di Satbrimob Polda Sumsel, Kak, ya. Kemudian beberapa hari kemudian pemeriksaan saksi, lokasi pemeriksaan pindah, ya, di mana pindah di Mako Polda Sumsel. Di sana juga ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK. Hal tersebut ditegaskan oleh juru bicara KPK Ali Fikri yang memberikan keterangan pers melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya perjalanan dugaan kasus ini, juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan terkait penggeledahan, Kak, ya, di mana dikatakan Ali Fikri bahwa dalam perkara ini penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor PT SMS dan rumah pihak-pihak terkait dalam dugaan kasus tersebut, Kak.
Oke ya. Dan untuk berita ini Det ya mendapat apresiasi yang tinggi dari pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Dan untuk update-update berita selanjutnya silakan klik koran sn.com Det ya. Oke Det, tampaknya kita udah di ujung ulas berita Det ya. Dan biasanya di ujung ulas berita Det kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah jagalah sikap dan perbuatan di setiap langkah. Ingatlah hukum tabur tuai itu ada. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.